Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Jumpa lagi Sobat Pembelajar dengan saya Erina Pusmitasari, psikolog klinis BPSDM Hukum dan HAM di program Curhat Pembelajar. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk ke hotline layanan konsultasi psikologi. Nah, untuk pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang masuk hari ini. Yang pertama dulu ya, ada dari XXX. Pertanyaannya, terkadang saya minder melihat kinerja rekan saya karena tampak lebih menonjol daripada saya. Bagaimana cara menghilangkan rasa minder ini ya? Oke, terima kasih ya XXX sebelumnya sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Nah, ketika kita merasa minder sama rekan kerja, bisa dilihat nih, daripada kita fokus sama hal-hal yang ada di luar, bagaimana kalau kita coba untuk fokus sama hal-hal yang ada dalam diri kita? Kenapa sih rasa minder itu bisa muncul? Apakah kita sendiri merasa masih ada kekurangan yang kita miliki ya? Nah, untuk tahu hal itu, kita coba dengan mengakses diri kita sendiri atau menilai diri kita sendiri. Cukup mudah caranya, silahkan teman-teman bisa membuat suatu tabel yang isinya adalah kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian dibikin daftar, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Selanjutnya setelah itu, kalau misalnya yang kelebihan ini bisa ditingkatkan, maka bisa diimprove. Seperti itu. Nah, untuk kekurangan, di sini kita bisa juga mencari solusi atas kekurangan yang kita miliki. Oh, ternyata di sini saya kurangnya ada di public speaking nih, ternyata. Bisa dicoba buat mulai ikut kelas-kelas public speaking gitu, atau mulai memberanikan diri buat ngomong di depan umum. Jadi kita fokus pada mengembangkan hal yang sudah kita miliki dan meningkatkan hal-hal yang menurut kita masih kurang gitu. Jadi supaya kita bisa lebih percaya diri nih sama diri kita dan gak merasa minder, nah kita coba buat masuk ke dalam diri kita sendiri dulu sebelum kita melihat ke orang-orang di sekitar kita. Nah, jadikan orang-orang di sekitar kita ini sebagai bentuk penyemangat gitu. Jangan membuat mereka yang mungkin tampak lebih bagus daripada kita itu sebagai suatu hal ancaman gitu ya, tapi lebih lihat mereka sebagai bentuk motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih teman-teman, ada dari AAA namanya. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah daya juang kita cukup tinggi atau belum? Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari AAA. Nah, di sini bagaimana caranya kita untuk mengetahui kalau kita tuh mau berjuang orangnya? Bisa dilihat orang-orang yang punya semangat untuk berjuang dan mencapai sesuatu, biasanya mereka ini punya tujuan atau visi yang jelas. Jadi ada target yang jelas. Kemudian setelah punya target yang jelas, mereka juga punya langkah-langkah apa nih yang harus aku lakukan untuk mencapai target itu. Nah, setelah itu mereka dalam proses berusaha atau berjuang mendapatkan target itu, tidak lupa mereka ini tetap proses belajar itu ada gitu. Jadi menyerap segala hal yang ada di samping mereka. Kalau misalnya ada hal-hal baru yang bisa dipelajari, maka akan mereka pelajari gitu untuk membantu mereka mencapai target yang sudah mereka miliki. Selain itu, orang-orang yang mau berjuang ini juga punya sifat-sifat yang fleksibel. Jadi misalnya ketika mereka punya cara A, ternyata cara A gagal. Nah, mereka tidak pantang menyerah, mereka mencari solusi yang lain, alternatif yang lain, mereka melakukan yang B gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah berhasil, tinggal dilanjutin. Jadi orang-orangnya fleksibel, nggak gampang ngedown gitu saat rencana satu tidak berhasil, kayak gitu. Nah, mungkin itu dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sebelumnya saya berterima kasih lagi karena sudah pada mengirim WhatsApp. Nah, jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya mau mengirimkan WhatsApp untuk ada di program Curhat Pembelajar, bisa ditampilkan di nomor berikut ya. Oke, sampai jumpa di program kita selanjutnya. Salam pembelajar.